Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pandrenus Bailon dari Prodi Manajemen semester 2 pagi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi pengantar bisnis. Topik yang pertama, kebutuhan hierarki oleh Abraham Maslow. Pada teori ini terdapat 5 konsep, dan kelima itu disusun berdasarkan dari kebutuhan yang paling mendasar hingga kebutuhan yang paling tertinggi. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar pada teori Maslow yaitu kebutuhan fisik atau fisiologis. Pada kehidupan secara umum, fisik dapat dicontohkan seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tidur, aktivitas seksual, tempat tinggal, dan oksigen. Kebutuhan tersebut adalah suatu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi sebelum kebutuhan lainnya. Sebagai contohnya, seorang akan mencari makanan atau minuman terlebih dahulu ketika merasa dirinya kelaparan atau kehausan, dan cenderung menahan diri untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Contoh pengaplikasiannya dalam manajemen perusahaan. Pada teori hierarki kebutuhan Maslow juga membahas dari sisi manajemen dalam organisasi atau perusahaan. Kebutuhan fisik atau fisiologis yang harus dipenuhi karyawan di suatu perusahaan adalah upah minimum atau standar gaji minimum. Karyawan mencari pekerjaan pada sebuah perusahaan, pastilah gaji atau upah yang akan menjadi alasan utamanya. Sebelum kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka karyawan akan sulit untuk berkembang, apalagi memberikan prestasi dan kontribusi besar pada perusahaan tersebut. Yang kedua, rasa aman. Tingkat kebutuhan kedua pada teori Maslow adalah kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan rasa aman yang dirasakan seperti kestabilan hidup, kesehatan fisik, adanya tempat bergantung, ada perlindungan, serta merasakan kebebasan dan aman dari bermacam-macam ancaman seperti ancaman pembunuhan, bencana alam, wabah penyakit, hutang, dan lain-lain. Contoh pada pengaplikasian manajemen perusahaannya adalah pada tingkat manajemen perusahaan, teori hierarki kebutuhan Maslow yang kedua ini juga mempresentasikan rasa aman. Rasa aman bagi karyawan seperti lingkungan kerja yang aman, bersih, lebih jauh lagi terdapat jaminan pasca pensiun sehingga merasa aman secara finansial. Yang ketiga, sosial dan kasih sayang. Selanjutnya, kebutuhan yang perlu dipenuhi setelah kebutuhan dasar fisiologi dan rasa aman yaitu kebutuhan akan interaksi sosial dan kasih sayang. Pada teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, manusia sebagai makhluk sosial akan cenderung membutuhkan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia akan menjalin persahabatan, menikah, memiliki keturunan, dan berinteraksi dengan keluarga. Contoh pengaplikasiannya pada perusahaan. Karyawan pada perusahaan sejatinya juga memerlukan kebutuhan interaksi sosial dan kasih sayang. Teori kebutuhan Maslow pada kasus ini menyatakan bahwa karyawan memenuhi kebutuhan ini dengan menjalin persahabatan dengan rekan sekerja, satu tim, dan interaksi antara atasan dan bawahan. Adanya hubungan dan komunikasi yang baik di dalam perusahaan akan membuat perusahaan lebih mudah bersinergi demi mencapai tujuannya. Yang keempat, kebutuhan dan penghargaan. Selanjutnya, dalam teori kebutuhan Abraham Maslow yaitu kebutuhan akan penghargaan. Penghargaan dalam teori Maslow ini seperti status sosial, prestasi, penghormatan dari orang lain, nama baik atau reputasi, ketenaran, perhatian, dan lain-lain. Contoh pengaplikasiannya pada manajemen perusahaan. Kondisi karyawan pada pemenuhan kebutuhan penghargaan ini adalah terkait dengan jabatan yang lebih tinggi. Posisi tertentu akan membuat karyawan merasa dirinya dihargai, disegani, dan dihormati. Sehingga karyawan yang telah terpenuhi kebutuhan dasar sebelumnya akan bekerja lebih giat untuk melampaui target demi memperoleh promosi jabatan. Yang kelima, aktualisasi diri. Level atau tingkatan kebutuhan yang paling tinggi sekaligus terakhir
Menurut teori kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow adalah aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri merupakan dorongan keinginan yang timbul secara terus-menerus. Dorongan ini akhirnya berubah menjadi potensi yang sangat dahsyat. Contoh pengaplikasiannya pada manajemen perusahaan. Pekerjaan menantang yang dipilih oleh karyawan atau sumber daya manusia lainnya di dalam perusahaan merupakan kebutuhan aktualisasi diri. Melalui pemilihan pekerjaan yang dianggap sebuah tantangan, maka kemampuan karyawan akan meningkat. Kreativitas dan keterampilan akan selalu dilatih serta terus berkembang. Perkembangan itu akan membawanya kepada karir yang lebih gemilang. Topik yang kedua itu teori dua faktor. Teori dua faktor dikenal juga dengan teori motivasi dan kebersihan yang dikembangkan oleh Frederick Herzberg, seorang psikolog dan ilmuwan perilaku Amerika pada tahun 1959. Frederick Herzberg mengelompokkan hal-hal yang menjadi faktor kepuasan dan faktor ketidakpuasan. Yang pertama, faktor kepuasan. Faktor-faktor motivasi adalah faktor yang berhubungan dengan metrik kepuasan dan merupakan faktor-faktor yang secara positif bertindak untuk dan memastikan kepuasan atau motivasi selama rentang waktu tertentu. Dia menetapkan 6 faktor penting sebagai faktor motivasi dan dalam urutan kepentingannya. Yang pertama, pengakuan, pencapaian, pertumbuhan, tanggung jawab, peluang untuk maju, dan merasa penting. Contoh pengaplikasiannya dalam perusahaan. Seorang karyawan jika ia dikenali oleh atasannya, katakanlah karyawan tahun ini atas kerja keras yang telah ia lakukan, maka karyawan itu sendiri akan merasa puas dan akan termotivasi. Yang kedua, faktor ketidakpuasan. Faktor-faktor ini bukan faktor positif yang memungkinkan peningkatan motivasi, tetapi merupakan alasan positif mengapa karyawan tidak boleh tidak puas dengan pekerjaannya. Dia meletakkan 6 faktor kebersihan penting dalam hal pentingnya sebagai kebijakan perusahaan, kondisi kerja, gaji, hubungan dengan kolega, pengawasan, dan hubungan dengan atasan. Contoh pengaplikasiannya dalam perusahaan. Misalnya, jika bisnis memiliki kebijakan yang sangat kaku dan tidak mengakomodasi, itu berarti mengalami ketidakpuasan. Sedangkan kebijakan perusahaan yang cukup fleksibel untuk memberikan ruang bernapas tidak menimbulkan kepuasan.